Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Samsul Bahri, ayah bunda yang berbahagia, teman-teman semua. Alhamdulillah, kadang memang hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitulah yang terjadi dengan beberapa teman-teman kita yang kemudian mengajukan pertanyaan. Ketika mereka dulu impiannya pengennya punya rumah sendiri setelah menikah dan segala macam, tapi ya akhirnya mereka tinggal di rumah mertua, di pondok mertua indah. Nah, disinilah kemudian mulai beberapa masalah yang terjadi. Tapi pada hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari orang teman-teman kita yang bertanya bahwa bagaimana ya kita mengasuh anak, dan anak itu ada dan dibesarkan kemudian ikut dengan mertua, artinya mereka punya keluarga tapi ikut dengan mertua atau ikut dengan keluarga suami atau ikut dengan keluarga istri. Tentu kemudian nanti akan terjadi beberapa hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang istri inginkan, atau apa yang diinginkan oleh suami istri ini terhadap anak mereka. Karena otomatis karena kita tinggal di rumah mertua, pemertua akan kemudian cawe-cawe atau ikut campur dengan apa yang ada di anak kita. Nah, lantas bagaimana yang bisa kita kemudian kita kemudian ambil langkah-langkah atau apa yang bisa kita lakukan ketika seperti itu. Nah, jadi ayah dan bunda, coba kita pahami dulu dari aspek kepengasuhan atau aspek parentingnya, bagaimana kemudian kalau anak-anak kita ini tumbuh di rumah mertua. Nah, kalau dari sisi aspek negatifnya, ada beberapa aspek negatif, katakan mungkin 3 atau 4 hal yang itu sangat prinsip yang kita perlu perhatikan. Jadi yang pertama, kalau kemudian nanti anak-anak kita tumbuh di rumah mertua atau hidup dengan mertua, maka orang-orang atau guru-guru atau psikolog atau yang berkaitan dengan pendidikan anak atau pendidikan karakter ini menengarai bahwa nanti anak-anak kita ini akan terjadi yang namanya split personality, atau nanti perbedaan kepribadian. Dia kadang-kadang jadi A, kadang-kadang jadi B. Begitu. Mengapa? Karena nanti anak kita ini di waktu kepengasuhannya, di waktu parentingnya, ketika berada di rumah mertua, maka nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan antara orang tua dan neneknya. Begitu. Ayah atau bunda maunya A, ternyata maunya si nenek atau si kakek B. Gitu ya. Maunya ayah tegas, tapi kemudian di neneknya dia dimanjain. Nah, ini namanya split personality, kepribadian yang mendua, dan ini yang efek negatif yang paling besar kalau kita mau melihat di pola pengasuhan antara mertua dan orang tua. Begitu. Yang kedua, anak ini kemudian nanti memiliki alternatif pelarian kalau kemudian nanti di sisi lain kita sebagai orang tua itu tegas. Jadi dia itu punya hal yang lain ketika kemudian ayahnya membuat dia menangis atau segala macam, nanti dia nggak menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi kemudian dia lari ke neneknya, dia lari ke kakeknya, kemudian kakeknya membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tidak baik untuk sebuah proses pendidikan terhadap anak.
Karena kemudian nanti akan membuat anak ini menjadi orang yang tidak bisa kemudian konsisten terhadap apa yang dia hadapi. Dia mau menyelesaikan masalahnya itu, tapi kemudian lari ke tempat lain, tidak selesai dengan ayahnya, tapi kemudian lari ke kakeknya. Nah, ini yang kemudian membuat dia lemah terhadap problem solving nanti terhadap dirinya nanti ke depan. Begitu. Jadi split personality lemah terhadap problem solving. Akhirnya kalau kayak gini nanti anaknya kemudian tidak punya kependirian yang kuat. Nanti mudah terombang-ambing, mudah ke sana, mudah ke sini. Nggak cocok ke sini dia ke sana, nggak cocok ke sini dia ke sana. Ini banyak yang terjadi di teman-teman kita di dunia remaja atau bahkan di dunia bekerja. Nggak bisa bertahan di satu tempat, nggak bisa bertahan dengan kondisi A, nanti ke kondisi B, belum selesai lagi nanti ke kondisi yang lain lagi. Nah, ini agak bahaya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah ayah tegas, ibu tegas, tapi kemudian kakeknya yang permisif. Begitu. Ayah tegas, kakek permisif. Ayah tegas, kakek permisif. Akhirnya anak kita ini tidak memiliki tidak bisa memegang satu prinsip. Begitu. Dia bingung mau megang prinsip yang mana. Apalagi kalau nanti terhadap hal-hal yang sudah sangat prinsipal dalam hidupnya, substansi dalam hidupnya, nanti anak ini bingung. Begitu ya. Prinsip yang mana mau dia pegang, ayahnya kah atau orang tuanya kah, dan segala macam. Nah, ini agak membingungkan dia nanti ketika dia kemudian tumbuh dan berkembang. Dia nanti nggak memiliki konsistensi terhadap sebuah prinsip yang harus dia pegang. Kemudian yang ketiga adalah manja. Nah, ini paling umum. Jadi semua anak yang tinggal di rumah mertua, kalau kemudian dia menemukan kakek dan neneknya itu adalah orang-orang yang kemudian sangat memanjakan dia. Nah, kebetulan ya kita tahu bahwa orang-orang yang dimanja ini ya bagaimana nanti perilakunya. Dia lemah mentalnya, kemudian ya lambat mengambil keputusan, ya. Aspek negatif dari lemah mental itu nanti akan terjadi kepada dia. Nah, ini yang kita sayangkan nanti kemudian kalau kemudian ayah dan bunda tidak berhati-hati ketika masih Allah takdirkan hidup di rumah mertua, ada pondok mertua indah. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian nanti patut diwaspadai. Sehingga bunda, ayah, apa yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal seperti ini? Ya, yang pertama adalah bangun komunikasi dengan kakek dan nenek. Kakek, nenek, tolong ya, ini dibantu cucunya begini, ya. Kemudian ya dijelaskan bahwa nanti kalau kakek neneknya berbeda dalam mengasuh, nanti anaknya akan jadi seperti ini yang sudah kita bahas di atas. Bangun komunikasi dengan kakek dan neneknya, bangun komunikasi dengan ayah dan ibu mertua. Jadi bangun kesamaan, bangun bangun hal yang kemudian bisa seragam nih terhadap cara pandang pola asuh anak. Ya, mudah-mudahan bisa. Jadi kalau ayah sudah bilang enggak, berarti nenek juga bilang enggak. Ibu bilang enggak, berarti ibu juga bilang enggak. Nah, ibu mertua bilang enggak. Jadi sama gitu bunyinya, sehingga anak ini menjadi seragam pendekatannya untuk menumbuhkan dia menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Nah, begitu. Dan kemudian ya kalau bisa kita meminta yang namanya ketegasan. Jangan kemudian meminta anak kita ini selalu dimanja, enggak. Minta ketegasan. Itu penting karena nanti kakek ini yang kemudian
memberikan dia pelajaran-pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang yang bisa memberikan keteladanan terhadap cucunya. Ya, siapa tahu si kakek ini dengan tegasnya anakin cucunya lihat, oh iya, kakek saya mantan tentara sehingga punya karakter seperti ini, membantu kita dan memimpin kita itu seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah minta kepada orang tua, minta terhadap nenek dan kakek atau ayah dan bunda atau ibu mertua, ya, minta kepada mereka kemudian bisa membantu kita atau bisa membantu anak-anak ini untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama, sehingga nanti ayah atau ibu bisa kemudian enak gitu ngobrol kepada mereka. Jadi prinsipnya ini, prinsip kepengasuhannya harus disamakan, ya. Itulah beberapa hal ayah dan bunda. Mudah-mudahan ayah dan bunda bisa, yang masih dalam rumah mertua, bisa kemudian bangun komunikasi. Ini yang paling penting, kesepakatan dengan mereka, ya. Peraturan yang harus ayah bunda lakukan, komunikasikan ke mereka, sehingga nanti peraturan yang ada tidak menimbulkan ayah buat peraturan tapi kemudian dilanggar oleh kakek, ibu buat peraturan tapi dilanggar oleh nenek. Nah, itu kan yang nggak kita mau, ya. Terima kasih banyak ayah dan bunda. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Allah memberikan kepada kita kelapangan rezeki, sehingga mungkin ayah dan bunda nanti bisa leluasa tinggal di luar dan punya rumah sendiri, dan kemudian mengasuh anaknya sendiri, mandiri maksudnya, mandiri, sehingga anak-anak kita ini yang kita inginkan bisa tumbuh dan berkembang jauh lebih baik. Terima kasih banyak ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.